Eh, Halo, selamat siang semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode program HTML dan CSS yang sudah saya buat untuk membuat website. Dari semuanya ini sampai CSS-nya sampai habis, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dan memiliki beberapa menu: home, course, tutors, partner, dan kontak. Kemudian juga ada tombol sign up-nya. Oke. Jadi di sini saya akan jelasin satu persatu yang sudah saya ketik di sini. Nah, jadi saya akan mulai dari awal. Nah, jadi dari awal tuh kita mempunyai navigasi. Di dalam navigasi ini memiliki, oke, kita dari awal dulu. Navigasi ini adalah yang ditampilkan di website adalah menu-menu ini. Nah, navigasi. Ini dia navigasi. Dan di dalam navigasi itu memiliki logo dan menu. Jadi seperti ini dia programnya. Nah, ini adalah logo, ini adalah menu. Dan di dalam navigasi sendiri memiliki kelas, memiliki div yang memiliki kelas namanya wrapper. Dan ada kelas div yang menggunakan kelas logo, div yang menggunakan kelas menu. Jadi di dalam menu itu sendiri juga ada UL dan LI. Dan ini adalah menu-menunya. Oke. Dan pertama saya akan jelaskan dulu yang untuk wrappernya memiliki. Oke, sebelum saya lanjut saya akan jelaskan dulu untuk satu page-nya, satu kesatuan page-nya menggunakan bintang. Dan satu kesatuannya juga akan diatur seperti text decoration none, margin 0 pixel, dan paddingnya juga 0 pixel. Kemudian di body juga memiliki margin 0 pixel dan paddingnya 0 pixel. Font family-nya Open Sans dan Sans Serif. Jadi untuk wrapper sendiri memiliki jarak width-nya 1100 pixel, marginnya auto, position-nya relatif. Jadinya dia akan menjadi seperti ini ya nantinya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk wrapper sudah. Kemudian kita lanjut ke logo, dan di logonya itu saya menggunakan kelas logo dan ada link di dalamnya, ada A. Dan untuk CSS logonya itu sudah saya atur sendiri. Font size-nya 50 pixel, font weight-nya 800, dan floatnya itu di kiri. Font family-nya itu Courier dan color-nya black. Nanti akan jadi seperti ini. Oke. Kita lanjut dulu ke menu. Jadi untuk kelas menu ini di dalamnya ada UL dan LI. Nah, untuk CSS-nya sendiri yaitu menu, kita bikin fontnya ke kanan supaya dia ada di kanan seperti ini. Nah, kemudian itu untuk menu ya. Nah, kemudian untuk navigasinya ini. Jadi navigasinya ini dia mengatur yang ada di sini. Nah, ini navigasinya. Bentar ya. Oke. Untuk navigasinya sendiri, untuk navigasinya memiliki jarak width-nya 100%, dan seperti yang kalian lihat, margin auto, display-nya flex, line weight-nya 80 pixel, posisinya ada 2, sticky dan webkit sticky, top-nya 0, background-nya still blue, dan z index-nya ada 1, border bottom-nya 1 pixel. Jadi pastinya ada yang bingung z index ini buat apa. Karena z index ini untuk mengatur supaya kita scroll. Untuk navigasi ini dia masih ngikut. Nah, sebenarnya dari awal sudah ngikut, tapi kenapa saya tambahkan z index? Nah, jika tidak ada z index akan menjadi seperti ini. Dia rusak alias dia tembus. Nah, jadi fungsi z index itu untuk memperbaiki kerusakan tadi. Nah, oke, sudah tidak ya. Untuk border bottomnya itu dia ada pembatasnya seperti ini. Dia ada bordernya. Oke. Untuk UL-nya list style type-nya none, margin dan paddingnya 0 overflow-nya hidden. Dan untuk LI-nya float-nya kiri. Untuk A-nya, untuk navigasi untuk A-nya warnanya hitam, font weight-nya bold, tulisannya di tengah, centers. Untuk jarak padding kiri kanan atas bawahnya itu
0 16 pixel 0 16 pixel, dan text decorationnya itu sendiri non. Dan untuk hovernya saya kasih text decoration underline nanti seperti ini. Oke, seperti ini dia. List type-nya sudah non, jadi tidak ada gambar titik-titik-titiknya lagi. Jadi tadinya kalau saya hapus list type-nya non ini, dia akan jadi seperti ini. Coba saya hapus ya. Nah, dia ada titik-titik list type-nya itu. Karena floatnya kanan, dia sudah di kanan ya. Jadi harusnya ini list type-nya di kiri. Nah, supaya dia bisa kosong, kita kasih list style type-nya non. Untuk hover tadi underline ya. Belum saya save, maaf. Saya save. Oke. Untuk hovernya udah saya bahas tadi ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Sebelum itu di sini ada kelas yang ada tulis li-nya ada satu yang berbeda. Saya menggunakan kelas tombol orange dan tulisannya sign up. Jadi tombol orange sendiri dia ada di sini. Ini adalah CSS tombol orange. Jadi backgroundnya tomato, border radiusnya 20 pixel dan margin atasnya 20 pixel. Jarak kiri kanan atas bawahnya seperti ini. Colornya putih, kursornya pointer, font weight-nya bold. Dan untuk hover sendiri backgroundnya warna aqua dan text decoration-nya non. Jadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan untuk kelas section. Oke. Dan di section ini, dan untuk ini adalah yang digunakan untuk home itu yang ini. Oke. Dan untuk home-nya sendiri menggunakan satu div yang yaitu wrapper juga. Jadi mulai dari sini sampai bawah sini dia menggunakan wrapper. Dan wrapper sendiri tadi sudah disetting. Udah saya pakai CSS seperti ini. Jadi dia ngikut aja gitu. Dia ngikut sampai bawah. Dan tinggal diisi saja apa yang mau diisi. Jadi untuk kita mulai langsung untuk home-nya. Untuk home saya menggunakan section. Jadi section sendiri sudah saya edit sudah saya set coding pakai CSS, yaitu marginnya sendiri auto, displaynya flex, dan margin bottomnya 50 pixel. Jadi untuk setiap menu nanti dia ada section, seperti home ada section, untuk course juga ada section, untuk tutors juga ada section, dan untuk partnernya juga menggunakan section. Yang part ini menggunakan section. Jadi biarkan saya jelaskan dulu yang home-nya. Oke. Untuk yang home sendiri di dalamnya ada logo. Di sini saya langsung saja kita taruh logo. Nantinya akan seperti ini. Dan saya sarankan untuk mencari logo, carilah ukuran logo yang sesuai. Jika tidak, nanti dia akan rusak. Dia akan kelebihan ke samping atau kelebihan ke bawah gitu. Dia akan rusak. Nah, jika background website kalian berwarna putih, saya sarankan cari logo tuh yang atau gambar tuh yang PNG yang backgroundnya putih juga. Jadi dia akan cantik seperti ini. Dan di dalam section menu atau section home, dia juga ada div yang memakai kelas kolom. Jadi di kolomnya itu ada paragraf dan H2. Dan paragraf yang satu ini saya menggunakan kelas yang namanya deskripsi. Jadi saya cari dulu. Ini dia. Ya, saya lupa bahwa di dalam sini yang paragraf dan H2 ini dia sudah dibungkus oleh div yang menggunakan kelas kolom. Jadi saya akan jelaskan kolomnya dulu. Ini yang kolom, margin topnya 50 pixel dan margin bottomnya 50 pixel. Ini untuk kolomnya. Kemudian untuk di dalam kolom itu memiliki paragraf yang namanya kelas deskripsi. Jadi di sini kelas kolom dan kelas deskripsi memiliki font size 20 pixel, font weight bold, font family Comic Sans, dan colornya saya cari di website ada. Oke. Selanjutnya untuk H2-nya
juga sudah saya setting. Font family Comic Sans juga sama yang seperti di atas. Font weight-nya 800, font size-nya 45 pixel, dan margin bottom-nya 20 pixel. Warnanya juga sama seperti di atas. Jarak width-nya 100%, line edge-nya 40 pixel. Ini untuk bagian column. Ini adalah deskripsi. Ini adalah H2. Deskripsi itu yang mana? Saya gunakan di sini dan ini, dan H2-nya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Besarkan dia, dan dia juga bold. Nah, untuk tombol more information, saya kasih satu paragraf, dan dalamnya itu ada H, ada A lagi untuk link, dan kemudian ada kelas tombol hijau. Tombol hijau sendiri dia ada di sini. Backgroundnya warna aqua, border radiusnya 20 pixel, margin topnya 20 pixel, dan jarak atas bawah kiri kanannya seperti ini, warnanya putih. Kursornya pointer, font weight-nya bold, dan jika di hover dia akan warnanya seperti ini, warna orange, dan decoration nol. Ini adalah CSS untuk hovernya, dan ini adalah untuk tombolnya. Jadi jika diatur dia akan jadi seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke ini ya, kita lanjut ke course. Jadi untuk course sendiri menggunakan section itu tadi sama seperti di atas. Kemudian dia menggunakan kelas kolom juga, kolom sama seperti di atas. Kita tinggal taruh isinya saja sebenarnya. Nah, untuk yang kali ini, kalau yang di atas tadi gambarnya, kalau yang di atas gambarnya itu di kiri dan tulisannya di kanan. Nah, kalau di bawah ini kan tulisannya di kiri ya, dan gambarnya di kanan. Nah, bagaimana caranya? Kalau begitu gampang, tinggal kalau yang di atas kita taruh logo dulu. Itulah kenapa dia di kiri, dan baru kita dahului dengan tulisan. Nah, kalau untuk yang di bawah kita taruh tulisannya dulu, baru gambar. Sebenarnya sama saja seperti di atas, cuman penempatannya beda. Saya rasa yang ini saya tidak perlu jelasin, teman-teman bisa lihat sendiri nantinya, karena kode programnya akan saya taruh di deskripsi nanti, dan teman-teman bisa coba. Nah, tapi saya akan jelaskan satu yang ini. Sebenarnya ini juga sama seperti di atas. Nah, hanya saja kelasnya beda. Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa H2-nya juga udah disetting? Nah, karena H2-nya itu saya menggunakan H2 yang di atas, karena H2-nya sendiri tadi udah disetting. Nah, jadi mau dimanapun saya menggunakan H2, nanti dia akan seperti ini. Nih, seperti ini juga. Oke, sama kan dia sama. Nah, saya akan jelasin yang ini. Untuk yang itu saya menggunakan paragraf, dan di dalamnya ada A untuk link, ada kelas tombol hijau. Tombol hijau sendiri ada di sini, yaitu backgroundnya aqua, border radiusnya 20 pixel, dan margin bottomnya 20 pixel. Padding untuk kanan, atas, kiri, bawahnya seperti ini, warnanya putih. Cursor pointer, font weight-nya bold, dan ini untuk hovernya. Nah, ini untuk hovernya sebenarnya sama seperti di atas, cuma yang membuat dia berbeda hanya warnanya saja mungkin. Nah, ya kan, beda kan? Nah, sebenarnya sama. Kita akan lanjut untuk pembahasan tutors, yang ini agak berbeda, jadi saya akan bahas semuanya. Untuk tutor sendiri agak-agak sama, karena dia menggunakan section dan menggunakan kolom. Tapi yang membuat berbeda itu div class. Jadi di sini di div class, div ini memilih kelas yang namanya tengah. Dia memilih kelas yang namanya tengah. Kenapa tengah? Nah, jadi karena saya ingin tampilannya itu dia berada di tengah, tidak seperti ini. Nah, gambarnya juga di tengah, tulisan di tengah. Jadi untuk CSS tengah sendiri adalah seperti ini ya. Teks align-nya center. Untuk jarak width-nya itu 100%. Jadi semuanya sudah di tengah, yang sudah saya buat sendiri ya. Kemudian hanya itu saja. Kemudian itu untuk tulisan tengahnya, H2 juga sama, dan paragrafnya juga sama, deskripsi seperti yang di atas. Untuk tutornya, tutor itu apa? Yaitu adalah gambar-gambar pro player yang sudah saya taruh di website saya untuk mengikuti online course-nya, atau orang-orang yang akan mengajarkan nanti, orang-orang yang 3 orang ini akan mengajarkan ya murid-murid yang akan bermain game nanti. Nah, itulah seperti itulah contohnya ya. Nah, jadi untuk di tutornya ini saya menggunakan kelas tutor list.
Dan tutor list ini mencangkup kartu tutor. Jadi ada 3. Dan ini adalah 3 gambar tersebut. Untuk tutor list sendiri, CSS-nya itu jarak width-nya 100%, posisinya relatif, display-nya flex-nya wrap. Jadi dia akan seperti ini. Nah, untuk kartu tutornya sendiri, CSS-nya itu seperti ini. Jarak width-nya, ukuran width-nya itu 120%, marginnya auto. Nah, untuk gambarnya sendiri, gambarnya itu saya menggunakan kartu tutor image, yaitu yang jarak width-nya 80%, border radiusnya 50%. Border ini supaya dia lingkaran, yaitu saya buat 50%. Oke. Nah, untuk kartu tutornya paragraf ini, kartu tutor di dalam div kartu tutor memiliki paragraf. Nah, paragrafnya itu seperti saya bikin font Familia Comic Sans, font WC 800, font size-nya 25 pixel, dan teks lainnya center, supaya dia di tengah mengikuti lingkaran gambar tersebut. Nah, itu adalah untuk tutor. Sekian, kita akan lanjut lagi ke partner. Yang partner ini dia juga memiliki kelas yang sama. Maksudnya itu dia kelasnya berbeda, tetapi apa yang disetting di dalam kelas itu sama. Nah, lihat kan, tutor list. Ini tutor list, ini partner list. Nah, dan untuk tulisannya dia tengah juga, karena saya udah memiliki div yang kelasnya tengah seperti di atas. Dan juga menggunakan kolom, dan juga menggunakan section, dan juga menggunakan kolom. Nah, dan juga menggunakan paragraf deskripsi. Paragraf yang itu kelasnya deskripsi yang sudah diatur dengan CSS tadinya. Nah, sebenarnya pusing sih kalau nggak dilihat dengan seksama ya, jadi harus dipahami juga teman-teman ya. Dan H2-nya juga sama, paragrafnya juga sama, sudah disetting. Nah, kan seperti yang sudah saya bilang, yang buat berbeda tuh cuma nama kelasnya. Tapi setting codingan CSS yang di dalam kelas itu sama seperti yang di atas. Jadi kenapa dia bisa seperti ini? Nah, jadi yaitu dia memiliki div kelas yang membungkus kartu partner, yaitu partner list. Partner listnya itu seperti ini. Jarak width-nya 100%, positionnya relatif, display-nya flex, yaitu flex wrap selanjutnya. Dan kartu partnernya sendiri memiliki jarak width 20%, marginnya 0 auto. Dan gambarnya sendiri memiliki width 150 pixel dan border radiusnya 50% supaya dia lingkaran. Nah, jadi dia akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas yang terakhir. Belum, masih banyak sih. Kita akan membahas yang seperti yang ini. Ini adalah menu kontak, yang dimana biasa orang-orang akan mengkontak pemilik website hanya untuk bertanya sesuatu. Nah, dan untuk kontak sendiri memiliki kelas wrapper sama seperti tadi, dan dia memiliki ID kontak. Nah, ini adalah ID kontaknya, yaitu backgroundnya putih, DDDD, mungkin ini abu-abu lah, anggap saja putih, dan paddingnya itu 50, padding jarak atas kanan kiri bawahnya itu seperti ini. Itulah kenapa dia bisa menjadi seperti ini. Oh ya, by the way, DDD ini bukan putih ya, ini abu-abu. Menarik juga. Kemudian dia memiliki kelas wrapper yang membungkus footernya. Footer tuh yang dalam sini, yang di dalam kotak tadi. Dan ini adalah footernya, dan ini adalah isinya. Dan di setiap isi footernya ini memiliki div class footer section. Nah, jadi ada 3 yang akan kita bahas untuk kontak ya. Ada 2 yang akan kita bahas, yaitu footer dan footer section. Untuk footernya memiliki width 100%, position relatif, displaynya flexnya itu wrap, kemudian marginnya auto. Dan untuk footer sectionnya memiliki jarak widthnya 20% dan marginnya 0 auto. Nah, 0 auto.
kemudian saya akan membahas kenapa tulisannya bisa di tengah juga dan dia displaynya flex. Nah, tadi yang kenapa dia bisa display rata seperti itu karena flex, display flex, kemudian flexnya wrap. Jadi dia akan rata, dia akan mengikuti. Nah, apabila kita hapus satu saja, dia akan langsung rapi. Contoh saya hapus yang kontak. Ya. Kita save. Nah, dia akan langsung wrap. Nah, contoh kita tambahkan lagi. Saya save. Nah, dia akan wrap. Jadi dia ibaratkan dia langsung masuk gitu dan kemudian posisinya langsung rapi. Itu adalah definisi dari ini display flex dan flexnya auto wrap. Marginnya juga auto. Dan untuk tulisannya ada H3 dan paragraf. Nah, jadi paragrafnya itu tetap saja, tapi yang kita setting sini H3-nya, yaitu font familiar Comic Sans, font weight-nya 800, font size 30 pixel, dan margin bottom-nya 20 pixel, dan color-nya saya ambil dari Google. Kemudian width-nya itu 100 pixel dan line height-nya 80 pixel. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi, ada sedikit tambahan simple untuk di bawah sini untuk tulisan 2021 7 course all right reserved. Itu adalah copyright claim dan ID-nya copyright. Nah, untuk copyright-nya itu dalam copyright memiliki kelas wrapper itu sama saja seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, untuk ID copyright-nya ini memiliki CSS seperti ini. Teks lainnya center, jarak width-nya 100%, atas bawah kiri kanannya itu 50 pixel, 0 pixel, 50 pixel, 0 pixel. Kemudian margin tab-nya 50 pixel. Oke, semua pembahasan sudah saya bahas. Kemudian di sini saya akan bahas tentang CSS yang ada di sini, yaitu media screen. Jadi media screen ini apa? Media screen ini untuk menyesuaikan website jika layarnya kita kecilin seperti ini. Dalam arti dia akan responsif. Nah, dia akan menyesuaikan ya. Dia akan rapi saat kita kecilin screen websitenya itu. Nah, di sini saya buat jika max width-nya itu 991.98 pixel. Nah, kita bungkus dia. Jadi di dalamnya itu mencangkup wrapper. Pertama saya akan jelasin wrapper ini. Nah, tadi di atas ya. Di atas itu wrappernya 1100 pixel. Berarti di sini ya saya buat 90 pixel. Nah, 90 pixel. Coba saya besarin dulu. Nah, apabila kita ubah ke contoh saya ubah ke 50 pixel, 50%. Saya save dulu. Udah. Oke, dia akan rusak ya. Ini apa lebih tepatnya agar dia menyesuaikan. Nah, jika tadi cara bilangnya seperti ini. Nah, oke. Jika saya kasih wrapper seperti ini, dia akan menunjukkan 90% layarnya. 90% wrapper jika kita kecilkan screen-nya. Kemudian untuk logo, jadi logonya dia akan stick ke tengah, display block, width-nya 100%. Nah, dan teks lainnya center. Nah, logonya itu nanti ini jika saya kecilkan ya langsung ke tengah. Oke. Begitu juga dengan menunya. Ini untuk menunya, width-nya 100%, marginnya 0. Kemudian untuk UL-nya itu teks lainnya center, marginnya auto, line height-nya 60 pixel. Kemudian untuk LI-nya display inline block, float-nya non. Nah, jika saya kecilkan, ini juga akan ikut ke tengah. Dia akan ikut ke tengah juga. Nah, kemudian ada sectionnya itu display block, dan untuk image-nya display block, jarak width-nya 100%, height-nya auto. Nah, untuk image ya supaya dia ke tengah juga. Nah, tuh untuk image-nya
Jika saya ubah ini ke contoh, saya ubah ke 70%, andaikan saja, dia akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan agak ke pinggir ya, dia tidak terlalu ke tengah. Dalam arti ini juga merupakan ukuran dari gambarnya ya. Jadi supaya dia rapi, kita bikin saja dia 100%. Nah, oke, sudah. Untuk selanjutnya, untuk kartu tutornya kita buat dia jarak widthnya itu 50% dan kartu partnernya 50%. Jadi lebih tepatnya media screen ini fungsinya untuk menyesuaikan website yang ketika screennya kita kecilkan, dia akan menjadi seperti ini. Dia akan ikut menyesuaikan dan dalam arti akan rapi juga. Nah, oke. Sekian dari saya untuk penjelasan pembuatan website ini. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau ketidakjelasan dalam pengertian penjelasan, mohon maaf. Sekian dan selamat sore. Oke, sebelum saya akhiri videonya itu, di sini saya ada memodif lagi websitenya menjadi seperti ini. Nah, saya ada modif lagi, tombolnya menjadi hitam dan tulisannya putih. Sisanya sama, tidak ada yang berubah. Saya hanya modif bagian atas. Jadi caranya itu seperti ini. Nah, yang tadi itu kan gambarnya ada di sebelah kiri dan tulisannya itu di kanan. Nah, yang kali ini tuh gambarnya ada di atas dan tulisannya di bawah. Jadi caranya itu gambarnya saya letak di luar section untuk yang mempunyai ID home. Saya letak di luar seperti ini. Kemudian gambarnya itu berukurannya sangat besar ya, jadi dia menjadi seperti ini. Anggap saja ini adalah banner. Nah, jadi itu saja yang saya ubah sih, hanya sedikit saja saya modif. Kemudian yang ada lagi yang saya modif yaitu tombolnya menjadi warna biru hitam dan tulisannya putih. Ketika di hover dia tetap warna aqua. Settingannya sama aja di CSS seperti tadi. Ini juga hover orange ya, ini juga saya ubah. Kemudian ini warnanya menjadi abu-abu dan tulisannya saya ubah juga, warnanya menjadi biru yang agak lebih terang, yang tadinya gelap. Jadi saya modif sedikit. Oke, itu saja sih yang saya modif. Sebenarnya saya ingin modif warna badinya itu menjadi warna lain selain putih, cuman kurang estetik saja, warnanya jadi jelek. Jika saya ubah background colornya menjadi warna contoh, saya ubah background colornya menjadi warna apa yang bagus ya, mungkin saya ubah menjadi inilah contohnya orange, dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi backgroundnya itu bisa diubah juga. Sebenarnya bagus sih, tetapi saya juga harus bisa mencari gambarnya jangan putih belakangnya. Saya nggak bisa cari gambar sekarang dikarenakan internet saya mati, dan mungkin bapak akan bertanya video cam saya kemana. Karena tidak ada internet, saya tidak bisa menggunakan aplikasi untuk kamera webcamnya. Jadi untuk yang kali ini saya hanya memodif sedikit, tidak apa-apa ya, tidak ada video camnya. Oke, sekian dari saya. Itu saja yang saya modif. Terima kasih. Jika ada ketidakjelasan dalam penjelasan atau penjelasan yang kurang tepat, mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.